Tani, 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 tani yang keren, tani yang cerdas. Go, 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 tani organik. Selamat datang di Tamsar Jahe Organik Channel. Salam tani organik. Bagi kita, tani itu kalau belum organik, tidak cerdas dan tidak keren. So, solusinya, let's go organik. Sobat taniku, bingung mencari channel yang terpercaya mengenai budidaya jahe organik? Nah, ini dia nih jawabannya di Tamsar Jahe Organik Channel. Di channel ini kita akan mengupas tuntas seluk-beluk bagaimana cara membudidaya jahe secara lengkap, detail dari awal sampai akhir, mudah dimengerti, mudah dicerna, ilmiah, dan kita pakai literatur dan referensi dan sungguh dapat dipercaya. Sobat taniku, emang kenapa harus dengan tani organik? Ini perlu kita cermati. Rekan tani, yang jelas masa depan tani ke depan adalah di tani organik. Kalau tidak organik, tanimu dan taniku akan segera selesai, crack. Maka mari kita berubah. Buka mata, lihat kenyataan bahwa realita di dunia ini sekarang. Pertama, semua restoran di dalam dan di luar negeri pasti material menu yang disajikan di sana harus di restorannya makanan yang organik. Di kota-kota besar banyak pemodal yang membuat greenhouse untuk membudidaya sayur organik, bahkan sayur hidroponik organik. Masyarakat pintar di kota-kota, mereka selalu mencari bahan pakan, baik beras, sayur, cabai kol, pasti mencari yang organik. Karena mereka adalah masyarakat yang tercerdaskan. Mereka tidak mau memakan sayur atau beras yang beracun karena kimia. Dan di pasar dunia, semuanya organik, organik, dan organik. Jadi mari menjadi petani yang visioner. Mari menjadi petani yang cerdas. Kalau kita tidak move on, tidak berubah ke organik, maka sekali lagi, tani kita akan game over, crack, selesai. Rekan taniku, memang apa sih keuntungan daripada tani organik? Yang pertama rekan taniku, kita akan ikut menciptakan dunia yang lebih layak, aman, lestari untuk dihuni. Dan yang kedua, kita akan melestarikan, mewariskan lahan tani kita kepada anak cucu kita dan lahan tani yang sehat berkelanjutan. Kita tidak menitipkan kepada anak cucu kita lahan tani yang sudah keracunan. Yang ketiga, sebagai petani, sebagai pelaku tani, kita juga tidak akan terpapar dengan zat-zat anorganik yang berbahaya dari pupuk dan racun obat-obatan pertanian. Dan yang keempat, sobat taniku, hasil tani kita pasti aman, sehat untuk dikonsumsi. Yang kelima, ini yang perlu juga kita sangat perhatikan. Harga hasil tani kita itu karena dicari orang bisa kita siasati supaya lebih mahal dihargai. Yang keenam, biaya tani kita akan jauh lebih murah karena semua logistik tani kita, pupuk, obat-obatan, dan kompos, semua kita olah, kita racik sendiri dari ketersediaan alam di sekitar kita yang bisa murah, bahkan bisa gratis.
Maka kalau begitu, pasti nanti biaya tani kita murah. Yang berikut nomor 7, usaha taninya pasti untung sobat taniku. Dalam hal ini saya mengatakan kepada seluruh sobat tani Indonesia. Selama ini profesi tani dianggap selalu profesi yang rendah, dimarginalkan. Karena apa? Kita punya tanah sendiri, tapi kita menjadi buruh tani di lahan tani kita sendiri. Maka kalau begitu, supaya harkat tani itu bisa berubah, tak ada cara lain. Caranya organic farming saudara-saudaraku. Maka mari kita berubah. Sesekali saya ingin warga tani itu hidupnya lebih baik karena tani organik. Kita bisa shopping sesekali di supermarket megah dan juga bisa pelesiran ke spot-spot wisata dan menginap di hotel kalau boleh membayar dengan kredit card. Apa caranya? Dari tani organik berarti tani kita wajib untung. Kalau begitu, dan yang ke-8, pasti petani itu bukan buruh tani lagi, tetapi menjadi juragan tani yang derajat hidupnya dan kesejahteraannya sudah lebih baik. Maka kita akan sehat, happy, dan berumur panjang sobat taniku. Rekan taniku, semua mengenai budidaya jahe organik akan kita bahas di Tamsar Jahe Organik Channel ini. Kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara membudidaya jahe organik, yaitu dimulai dari yang pertama, mengolah tanah untuk jahe organik tentunya. Yang kedua, mempersiapkan bibit jahe organik. Dan yang ketiga, meracik kompos untuk jahe organik. Dan yang keempat, menyemai jahe organik. Yang kelima, menanam jahe organik. Yang keenam, mempersiapkan media tanam karung atau polybag untuk jahe organik. Dan yang ketujuh, meracik POC, pupuk organik cair untuk jahe organik. Yang kedelapan, memupuk jahe organik dengan POC. Dan yang kesembilan, memupuk jahe organik dengan kompos racikan sendiri. Yang kesepuluh, menyemprot jahe organik dengan fungisida, pestisida, insektisida, dan yang lain-lainnya. Yang ke-11, menyangi jahe organik kita atau membersihkan dari gulma. Yang ke-12, menimbun atau membumbun jahe organik untuk menutupi rimpangnya supaya tidak rusak terkena paparan sinar matahari yang berlebih. Yang ke-13, mempruning jahe organik supaya nanti tunasnya banyak, maka otomatis rimpangnya juga akan banyak. Yang ke-14, meracik pesnap jahe organik untuk kita semprotkan nantinya. Yang ke-15, membuat trichoderma untuk mengantisipasi jamur fusarium. Yang ke-16, memanen jahe organik. Dan masih banyak lagi sobat taniku. Di sini akan kita jelaskan di channel ini. Maka sobat taniku, tanimu akan berjaya di tani organik. Dan itu akan kita retas di Tamsar Jahe Organic Channel. Sobat taniku, bila ini channel bermanfaat bagi Anda, silakan like, share, komen, tweet loncengnya, dan jangan lupa subscribe ini channel supaya ini channel tetap berkembang demi kemandirian tani jahe organik Indonesia. Salam hormat, sukses tani organik Indonesia.